Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qauluhu, sabda baginda Rasul. Fahuwalladzi la ilaha ghairuhu. Maka wawunya kosam, sumpah itu. Maka demi yang tidak ada Tuhan kecualinya, inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kami sekalian, la ya'malah, akan beramal, berbuat, bi'amali ahlil jannah, dengan perbuatan seperti penduduk sorga. Ai bimtithalil awamiri wajtina bin nawahi, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah, menjauhi segala larangan-larangan, hatta sehingga ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dan antara sorga hanya tinggal 60 cm. Dhira' ya. Satu dhira' itu 60. Jadi jaraknya dia sama sorga sudah tinggal 60 cm. Dekat sekali. Tapi di situ kata, hada tamthilu li syiddatil qurbi minha. Ini merupakan permisalan yang menunjukkan amat sangat dekat minha, darinya sorga. Amat sangat dekat darinya sorga. Fayasbiku alaihil kitabu, ternyata ketentuan kitab, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mendahului. Ay hukmuhu, hukumnya Allah, alladzi katabalahu fi batni ummihi, yang Allah telah menuliskan untuk orang tersebut di perut ibunya ketika dia masih janin, atau bisa juga awil lauhil mahfud, atau di lauhil mahfud. Lauhil mahfud tempat induk, buku induknya makhluk semuanya. Semuanya, bukan cuma manusia, semuanya. Mau jin, mau binatang, semuanya di situ. Tertulis ternyata apa? Mustaniddan ila sabiqi ilmihil qadimi fihi. Yang kesemuanya itu memang sudah diketahui oleh Allah sebelum apapun. Jadi yang terjadi atas makhluk itu bukan berarti seperti kita orang ya. Karena sekarang hujan, makanya kita tidak bisa berangkat sekarang. Dulunya jam 7 dia akan berangkat. Tapi gara-gara ada hujan, dia batalkan. Tapi kalau Allah tidak, sebelum kejadian hujan itu Allah sudah tahu. Jadi bukan berarti setelah ditulis baru ada ketentuan. Tidak, sebelum ditulis pun, sebelum apapun Allah sudah mengetahui. Ini makna dari mustanid dan ila sabiqi ilmihil gadim. Bersandarkan ya kepada terdahulunya ilmunya Allah yang maha dahulu. Fihi, dalamnya. Apa yang dia laksanakan? Faya'malu bi'amali ahlin nar. Dia beramal dengan amal perbuatan penduduk neraka. Berupa apa? Minal ma'asi, dari berbagai kemaksiatan. Fayat khuluha, langsung dia masuk itu neraka. Padahal na'udzubillah, mulai mudanya dia taat. Ya, muda, dewasa, tua, akhir umur na'udzubillah maksiat sama Allah. Sehingga penghujung tidak bagus. Tapi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gitulah.
Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu dari kamu sekalian, la ya'mala bi'amali ahli nar, dia akan berbuat dengan perbuatan penduduk neraka. Hatta ma yakunu, sehingga menjadi bainahu wa bainaha, antara dia fa'il wa bainaha dan neraka, illa dhira', kecuali satu dhira' tok, kelihatan neraka. Fayasbiku alaihil kitab, ternyata ditentukan telah mendahului atas orang tersebut ketentuan Allah. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, dia beramal dengan perbuatan penduduk sorga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk sorga. Tapi ya lain, orang yang mulai muda, tumbuh dewasa terus sampai tua maksiat, akhir umur tobat. Sama dibandingkan mulai mudanya tumbuh dewasa toat sampai meninggal toat, ya lain kedudukannya. Kalau ini ya untung dia masih tobat. Kalau yang ini hebat memang. Karena mulai dulunya dia taat sama Allah. Tidak ada sesuatu yang dia tergoda dengan dunia dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Bihukmil gadari, dengan ketentuan apa? Dengan hukum ketentuan al-jari alaih, yang berjalan atasnya. Godarnya Allah, godarnya Allah, enggak bisa. Kalau godanya Allah. Makanya kita ini selalu minta sama Allah untuk mendapatkan kelembutan ketentuan Allah. Kelembutan, kebaikan, ketentuannya Allah. Tidak bisa dengan gugat tuh Allah itu. Tidak bisa. Kok Allah mau didebat? Tidak bisa. Yang menciptakan kamu ya Allah, maka Allah berhak. Nah, kalau didebat itu apa? Kenapa ada anak kecil belum punya dosa dia kena sakit jantung? Lahir, jantungnya bocor. Tapi ini 50 tahun maksiat sama Allah, 50 tahun maksiat, 50 tahun. Jantungnya normal. Tidak bisa disifati Allah, na'udzubillah, dikatakan zalim. Lah, tidak ada. Itu ketentuan Allah. Makanya, godanya Allah itu bukan untuk diperdebatkan. Tapi godarnya Allah itu perlu diminta dari sisi Allah untuk kebaikan, untuk kelembutan. Jangan sampai muncul sesuatu yang tidak baik. Gitu lah. Maksudnya itu gitu. Nah, kita sebagai makhluk jangan mancing. Jangan mancing untuk memunculkan kemurkaan Allah. Jangan. Faman sabaqat lahu as-sa'adatu, maka siapa orang yang memang keberuntungan mendahului orang tersebut. Amin. Sarafallahu qalbahu ila khair. Allah akan mengarahkan hatinya orang tadi itu. Sarafallahu qalbahu ila khair. Allah akan mengarahkan hati orang tersebut kepada kebaikan. Bihukmil kitabilahu bihi. Sesuai hukum ketentuan untuk orang tersebut bihi, dengannya kebaikan tadi itu. Jadi sudah ditentukan sama Allah. Makanya kita tidak boleh sombong kan, tidak boleh sombong. Kita harus punya perasaan takut mati su'ul khotimah, harus. Karena semakin kita takut mati su'ul khotimah, akan terjaga mati su'ul khotimah. Akan terjaga. Tapi semakin kita merasa aman akan mati husnul khotimah, semakin besar jurang untuk memasukkan kita ke neraka. Itu ketentuan dari Allah. Ketentuan dari Allah. Ya kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah ngarahkan hatinya. Makanya kalau kita hidup di dunia ini, kok anak ini diajak pengajian sulit ya? Diajak mempelajari ilmunya Rasulullah kok sulit. Kenapa? Padahal kalau Allah inginkan kebaikan, Allah akan ngarahkan hati orang tersebut kepada kebaikan. Loh, ini kok sulit? Kenapa? Nah itu. Perlu dipertanyakan, takut. Itu. Wa man sabaqat lahu syaqawatu, siapa orang yang memang asyaqawatu sabaqat lahu, celaka,
sudah mendahului ketentuan orang tersebut, wal'iyadu billah, berlindung dengan Allah, wal'iyadu billahi ta'ala, karena biaksi. Ya sudah. Dengan kebalikannya, apa? Sarafallahu qalbahu ila syarri. Allah akan mengarahkan hatinya orang tersebut kepada keburukan. Keburukan, dia akan semangat. Tidak ada perasaan capek, tidak ada perasaan sumpek, tidak ada perasaan ngantuk, tidak ada. Coba suruh majelis, suruh minum kopi, suruh duduk, suruh ngomong porno, apa ini dan sebagainya, tidak ngantuk. Kenapa itu? Harusnya kalau orang beriman kebalikannya itu. Kenapa? Itu na'udzubillah. Wa fi ba'di riwayati hadal hadithi, dan dari sebagian riwayat hadis ini, wa innamal a'malu, lingkupnya amal-amal perbuatan itu finalnya bil khawatim, yaitu di penghujung-penghujung. Wa fil hadithi, dalam hadis, i'malu, berbuatlah kamu. Katanya Nabi, berbuatlah sakarmu. Terserah ente mau apa sekarang. Ente mau menentang Allah, laksanakan, itu menentang. Laksanakan. Malu, laksanakan sakarmu. Bos kasarnya. Fakullu, maka semuanya muyassarun lima khuliqalahu, digampangkan untuk tujuan diciptakannya orang tersebut. Amma mangkana min ahli adapun man kana min ahli sa'adati, kalau memang dia terkelompok orang yang selamat, apa? Famuyassarun, dia akan dimudahkan li amali ahli sa'adah, untuk amal perbuatan kelompok yang selamat. Amin. Wa amma man kana min ahli syaqawati, kalau memang dia kelompok orang yang celaka, na'udzubillah, kelompok orang yang celaka, famuyassarun li amali ahli syaqawah, dia akan apa? Dimudahkan urusan celaka. Makanya jangan bingung. Lah iya yo, aneh iki lho, karo sohibi iki kok ibaratnya ngapek duit bang kok enak ya. Aku kok soro. Loh, ente jangan susah. Itu menandakan Allah tidak menginginkan ente masuk ke sana. Kok tidak paham? Ya. Sekali lagi Anda tanya, karena tegaskan di sini ya. Anda paling tidak suka kalau pas Anda majelis ada yang ngantuk. Paling tidak suka. Paling tidak suka. Sekali, Anda beritahu. Sekarang kedua kali. Ketiga kali yang kelihatan gini lagi, langsung Anda ambil tindakan. Langsung. Tidak peduli Anda. Inti mau ngambul kek, inti udah urusan. Ya. Sebab kalau didiem-diemkan, tambah kurang ajar nanti. Itu. Ini peringatan terakhir. Yang ngantuk, peringatan terakhir. Paham itu? Fakulubul khalqi, Allah, fakulubul khalqi biyadillah. Maka hati-hati manusia itu dalam genggamannya Allah. Yasrifuha kaifa yasha. Allah akan menggerakkan itu hati-hati kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki. Banyak loh ungkapan orang ngomong ya apa. Ini ungkapan yang disampaikan oleh orang ya wallahualam mungkin tidak sadar dia. Ngomong gini. Kadang-kadang ngomong gini. Aneh ini Beb ya. Kalau pas Ramadan kok gampang baca Qur'annya. Terus di luar Ramadan kok sulit ya. Loh, ente sadar enggak? Berarti Ramadan Allah gerakkan ente punya hati kepada Al-Qur'an, kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan cuma sekedar karena hawanya Ramadan. Lah, berapa banyak orang kena hawanya Ramadan, masuk Ramadan dia judi banyak kok. Ramadan rokokan siang hari, makan di warung tanpa sungkan kok. Tapi kenapa kok ente kan dia ngomong kan, kalau pas Ramadan anak ini mudah baca Quran. Tapi keluar dari Ramadan kok sulit. Itulah gambaran Allah gerakkan hatinya manusia. Na'udzubillah. Allah gerakkan. Makanya di sini anak pernah dapat nasihat dari salah satu orang alim mengatakan apa? Kalau kita ini sudah dalam lingkup kebaikan, jangan lepas. Jangan lepas. Ente sekarang taklim ya. Baik yang pulang pergi, baik yang di pondok tinggal. Jangan lepas. Karena kalau sekali lepas, bisa jadi Allah tidak kembalikan ente nanti. Kalau sudah Allah tidak kembalikan ente, sudah. Tidak lama sudah. Dan tidak perlu ngomong. Ente tahu itu. Yang dulunya taklim sekarang rokokan, banyak. Yang dulunya taklim sekarang cuma sisaan, banyak. Yang dulunya taklim hadir majelis, sekarang wala hadir majelis. Kita tidak ngapokno loh ya, enggak. Tapi itulah, kalau kita sudah berada dalam dairah kemuliaan Allah, jangan keluar. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Ibaratnya, ayo aku hati maju, opo jahenya Allah. Itu. Akan dibantu sama Allah. Takutnya kalau sudah keluar, ya sono. Sudahlah, yang tidak taklim, anak berikan contoh sudah bukan santri, yang ikut pengajian. Sekali tidak hadir, 2 kali tidak hadir, 3 hari. Selamanya tidak akan hadir. Alasannya nanti apa? Dibuat sama Allah, malu anak. Tidak enak anak. Intinya Allah tidak menginginkan, ya enggak, semoga enggak. Tanda-tandanya, ojo amin, elek itu amin. Tanda-tandanya ini bisa jadi Allah tidak menginginkan masuk lagi, gitu loh. Itu yang ditakutkan. Ya semoga enggak. Oh, medeni Pak, omongan ini takutkan Pak. Belum lagi kita lihat keterangan di Nasoe Diniyah. Hati itu bisa berubah loh. Hati cepat. Makanya bahkan gulub itu. Karena bolak-balik. Katanya dalam hadis dikatakan apa? Kalau kita ini ada tungku, kemudian di atasnya ada tempat gitu ya, bejana. Kemudian dikasih air, dipanasi. Ketika panas, otomatis kan air itu umepan. Molak-malik gini. Cepat kan baliknya. Dalam kitab Nasoe Diniyah, hati itu lebih cepat berubah daripada baliknya air yang dipanasi tadi itu. Itu kalah cepat sama hati. Cepat, langsung na'udzubillah. Makanya amal paling afdol apa? Yang berhubungan sama hati. Ketauhidan, keimanan sama Allah. Semoga dijaga oleh Allah. Faqulubul khalqi biyadillah yasrifu kaifa yasha. Kama asyara ilahi Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan apa? Qulubul khalqi baina usbu'aini min asabi'illahi azza wa jalla. Hatinya manusia itu dibawa kekuasaan penuh dari kekuasaan Allah. Oh, penuh Allah, tidak ikut-ikut ini. Guru ya, orang tua itu cuma sekedar memberikan motivasi sama ente. Ayo taklimo, ayo ojo males, ayo apalno pelajaran, ayo hadir majelis, ayo baca Quran. Itu motivasi. Tapi dia tidak akan mampu berubah. Karena apa? Kekuasaan penuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian apa? Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan merubah bagaimana yang Allah kehendaki. Allah maj'alna minal khairin insyaallah. Fal muwafiqu. Fal muwafaku. Siapa orang yang diberikan taufik min badi'i ilmihi, dari dahulunya pengetahuan Allah, dari kitab Allah yang maha dahulu, bisa adati dengan keberuntungan, amin. Wa khutima lahu biha,
dan akan ditutup untuknya biha dengan sa'adah. Sudah. Tapi wal makhdhulu khadlan. Apa khadlan itu? Khusron. Khusron. Kerugian. Sedangkan kelompok yang dirugikan, aksu. Kebalikannya. Ditutup dengan keburukan. Na'udzubillah. Wa kadza min badi'i ilmihi bil khairi wa khutima lahu bisyarri. Begitu pun juga apa? Dari yang dahulu amal perbuatannya dengan kebaikan bisa jadi ditutup keburukan. Amalnya dulu baik, ditutup buruk. Na'udzubillah. Wal iyadu billahi ta'ala la aksuhu. Sulit untuk kejadian kebalikannya itu. Kalau sudah mulainya itu dalam keburukan, sudah. Maksudnya kalau badi ilmihi, kalau sudah di ketentuannya Allah sudah buruk, sudah. Tidak bisa ditutup. Tapi kalau di ketentuannya Allah itu baik, bisa jadi buruk, bisa jadi baik. Tapi kalau sudah buruk, tidak bisa. Tidak bisa, na'udzubillah. Makanya, yang sekarang beriman sama Allah, yakin Allah, yakin Nabi Muhammad, hati-hati. Ya semoga enggak. Bisa jadi lo keluar. Bisa jadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cuman min lutfillahi ta'ala, dari kelembutannya Allah, kasih sayangnya Allah, bukan usaha kita, dari kelembutnya Allah, rahmatnya Allah. Apa? Anna inggilaban nasi minal khairi ila syarri nadirun. Jarang. Perubahan manusia dari yang baik menjadi buruk itu jarang terjadi, jarang. Alhamdulillah. Semoga yang sudah baik tambah baik lagi, amin ya. Yang tidak baik dijadikan baik oleh Allah. Wal kathiru aksuhu. Yang dulunya tidak baik jadi baik, itu banyak. Tapi kalau dulunya baik jadi buruk, jarang. Jarang. Nah, itu ya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Untuk besok jangan lupa untuk baca Al-Ikhlas 1000 kali.